bersama dengan kita semua. Di beberapa renungan khotbah sebelumnya saya menyinggung satu sahabat Ayub yang namanya Elihu. Ya. Saya akan membagikan beberapa tulisan saya tentang Elihu ini, karena saya melihat ini orang muda yang berbeda gitu ya, orang muda yang benar-benar menjaga, menyampaikan hanya kebenaran dari Tuhan. Masih ingat di 1 Timotius 4 ayat 12, 1 Timotius 4 ayat 12 berkata seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini ayat yang cukup terkenal bagi orang-orang muda ya. Sayangnya berhenti di situ gitu. Nah, sebenarnya sih Rasul Paulus itu menuliskan nasihat yang lengkap, yang apik gitu ya. Di ayat di bawahnya. Kalau kita baca 1 Timotius 4 masih lanjutannya ya, tadi ayat 12, dan kita baca ayat 13 sampai 16. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bagus ya nasihatnya Paulus sebenarnya ya. Kita itu tidak bisa menjadi teladan kalau kita tidak bertekun dalam firman-Nya. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan kalau kita tidak menggunakan semua potensi hidup kita, dalam bahasanya Rasul Paulus, karunia yang Tuhan berikan bagi hidup kita tidak menggunakan bagi kemuliaannya, itu kita tidak bisa menjadi teladan. Kita hanya bisa menjadi teladan jika kita sungguh-sungguh mengawasi kehidupan kita dengan seksama. Di ayat berapa tadi ya? 16 ya. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Elihu di kitab Ayub kita melihat Elihu sudah menyelamatkan dirinya ya. Kemarin saya sudah singgung itu, dan semua orang yang mendengarkan dia. Saya mau menunjukkan salah satu nasihat yang diberikan Elihu kepada Ayub gitu. Di Ayub pasal 33, Ayub pasal 33 ayat 8 sampai 13. Ayub 33 ayat 8 sampai dengan 13. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Elihu berkata kepada Ayub, sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikianlah sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataan? Sanggahannya Elihu ngeri ya. Kalau di terjemahannya Easy English Bible Commentaries dituliskan demikian. Di ayat yang sama, Ayub 33 8 sampai 13. Bad job you spoke,
and I heard your words. You said I am honest, I am not evil, I am innocent. But God accused me. God acts as if I am his enemy. I am like a man in prison, and God watches everything that I do. But you are not right. God is greater than we are. Do not accuse God. Do not accuse God. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Itu kata Elihu. Jangan pernah mencurigai, jangan pernah menuduh Allah untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau ada hal buruk terjadi dalam hidup kita, saya kok lebih percaya itu pilihan-pilihan hidup kita ya. Kalaupun Tuhan membawa kita ke dalam jalan-jalan yang tidak menyenangkan, Dia tidak pernah punya niat buruk. Tuhan tidak pernah punya maksud buruk di sana. Dia tahu pasti yang terbaik untuk hidup kita. Maka jangan pernah, kayak lagi itu kata Elihu, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Maka di awal pandemi itu saya juga bilang jangan pernah nyalahkan Tuhan karena hal ini. Karena pandemi COVID-19 ini jangan pernah mempermasalahkan, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menuduh Tuhan, apalagi mencurigai Tuhan. Yang lebih baik dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Kalau dalam ruangan ya ventilasi, durasi dan jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.